Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ada tiga submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita bahas kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua yang kita bahas adalah persamaan linier satu variabel. Yang ketiga yang kita bahas adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kita bahas pertama adalah kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar. Jadi, kalimat tertutup ini sering juga disebut dengan pernyataan. Contoh kalimat tertutup yang bernilai benar. Yang pertama adalah sepeda mempunyai 2 buah roda. Yang kedua, Indonesia beribu kota di Jakarta. Yang ketiga adalah 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi ini sebuah pernyataan yang bernilai benar. Nah, untuk yang nomor 3, ini adalah sebuah pernyataan dalam kalimat matematika. Jadi ini juga merupakan sebuah pernyataan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kalimat tertutup yang bernilai salah. Nah, jadi kalimat tertutup yang bernilai salah itu dia tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pokoknya kita sudah tahu itu salah atau benarnya. Contohnya nomor 1, sepeda mempunyai 4 buah roda. Kan sepeda tidak ada yang rodanya sampai 4 banyaknya gitu kan. Kemudian nomor 2, Indonesia termasuk negara Asia Timur. Bukan. Kenapa? Karena Indonesia ada di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah 8 ditambah 3 sama dengan 12. Ini salah karena 8 tambah 3 adalah 11. Nah, jadi ini adalah perbedaan dari kalimat tertutup yang bernilai benar dan kalimat tertutup yang bernilai salah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita tuh masih belum tahu apakah ini bernilai benar ataukah bernilai salah kalimatnya. Nah, untuk kalimat matematika yang masih memuat variabel merupakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nanti kita bahas. Nah, ini ada contohnya yang merupakan kalimat terbuka. Yang pertama, sepeda mempunyai beberapa buah roda. Kenapa ini dibilang kalimat terbuka? Di sini ada kalimat beberapa buah roda. Kita tuh tidak tahu beberapa ini ada berapa macam. Ada berapa banyak rodanya, kita belum tahu. Jadi, karena kita nggak tahu ini berapa banyak rodanya, sehingga ini kita tidak bisa menentukan dia bernilai salah ataupun benar. Yang kedua, anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Anak itu siapa? Jadi kita tuh tidak tahu siapa. Andai kata disebutkan namanya, kita bisa cari tahu apakah memang anak itu sekolah di situ atau tidak. Contoh yang ketiga di sini adalah X tambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat X saja, ini masih tidak ada nilainya. Walaupun nanti bisa kita cari. Tetapi untuk kalimat yang ketiga ini, X tambah 4 sama dengan 6, nilai X-nya belum diketahui benar atau salahnya nanti. Tergantung, tinggal kita ganti angkanya saja. Nah, untuk penyelesaian kalimat terbuka, ini tadi pembahasannya. Nah, sekarang yang bagian yang kalimat yang ketiga tadi, di mana X tambah 6. Kalau X-nya diganti dengan 2, maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Itu bernilai benar. Tetapi nanti jika X tambah 4, X-nya diganti dengan 1, maka itu bernilai salah. Nah, sekarang kita lanjut ke part kedua atau submateri yang kedua, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Nah, dalam persamaan linier satu variabel itu dikenal beberapa istilah. Ada kesamaan, ada persamaan, dan persamaan linier satu variabel. Untuk kesamaan merupakan sebuah pernyataan, merupakan kalimat tertutup yang memuat hubungan
dengan tanda sama dengan. Contohnya di sini ada negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Ada 15 kali negatif 2 sama dengan negatif 30. Jadi kesamaan itu nanti hubungannya dengan tanda sama dengan. Kemudian ada lagi yang namanya persamaan. Kalau persamaan itu juga sama-sama dengan tanda sama dengan, tetapi dia ada variabelnya. Itu untuk persamaan. Jadi bedanya kesamaan dan persamaan. Untuk kesamaan itu semuanya berupa angka, untuk persamaan semuanya merupakan huruf. Nah, ini ada contoh 1, 2, dan 3, 4. Kita perhatikan. Untuk 1 dan 2 merupakan tanda sama dengan. Ini adalah persamaan. Untuk contoh 3 dan 4 ini menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari atau sama dengan. Sehingga contoh nomor 4, 3 dan 4 ini bukan merupakan sebuah persamaan. Ini penjelasannya, silahkan dibaca. Kemudian, untuk persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel saja atau satu huruf dengan pangkat tertingginya 1. Jadi bentuknya seperti ini, AX tambah B sama dengan 0, di mana A-nya adalah koefisien, X-nya variabel, dan B-nya adalah konstanta. A-nya nanti tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada P ditambah 6 sama dengan 10. Variabelnya adalah P. Pangkatnya P itu tidak tertulis. Kalau tidak tertulis maka pangkatnya 1. Kemudian koefisiennya adalah 1. Di depan P tidak ada angka maka itu koefisiennya 1. Konstantanya adalah 6. Ini contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, dalam persamaan linear satu variabel kita harus mencari variabelnya atau nilai variabel agar pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, nanti penyelesaiannya berupa angka. Nah, dalam persamaan linear satu variabel itu dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada penyelesaian persamaan, merupakan bilangan pengganti variabel yang memuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian yang kedua adalah himpunan penyelesaian, merupakan himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Kemudian yang terakhir adalah grafik penyelesaian, yang yaitu berupa grafik yang menunjukkan penyelesaian persamaan tersebut, bisa berupa garis bilangan. Itu nanti kita bahas. Nah, di sini ada P tambah 6 yang tadi. Supaya bisa bernilai benar, maka P-nya harus kita ganti dengan 4. Dan titiknya ada di angka 4 di garis bilangan. Nah, ini yang harus kita ingat, yaitu langkah untuk mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah pindahkan konstanta di ruas kiri ke ruas kanan. Nah, jadi nanti kan persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Yang di sebelah kiri ini namanya ruas kiri. Yang di sebelah kanan ini namanya ruas kanan. Jadi nanti kita akan menyebutnya ruas kiri dan ruas kanan. Ini harus diingat. Kemudian yang kedua yaitu variabel harus sendirian di ruas kiri. Jadi kalau ada koefisiennya, maka semua ruas dibagi dengan koefisiennya. Kemudian yang harus kita ingat bahwa variabel nanti harus bernilai positif. Andai kata dia masih bernilai negatif, maka harus dikali dengan negatif 1. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang nomor 1 ada A ditambah 5 sama dengan 18. Langkah pengerjaannya A tambah 5 sama dengan 18. Kita pindahkan 5 ke ruas kanan. Karena 5 ini tandanya positif, kita pindahkan menjadi tanda negatif. Atau kita kurangkan. Nah, bisa kita hitung bahwa 18 dikurang 5 itu adalah 3. Sehingga A-nya adalah 3. Jadi untuk persamaan ini, kalau kalian masukkan A-nya 3, maka hasilnya nanti adalah 18. Seperti itu maksudnya. Untuk soal yang nomor 2, P dikurang 9 sama dengan 21. Kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian negatif 9
Ingat, di depannya 9 itu tanda atau operasi hitungnya adalah kurang, maka itu menjadi tanda negatif untuk angka yang ada di belakangnya. 9 atau negatif 9 itu kita pindahkan ke ruas kanan sehingga P sama dengan 21 ditambah 9. Kalau pindah ruas berarti tanda operasinya juga berubah. Kemudian kita hitung, maka P-nya adalah 30. Nah, untuk soal yang ketiga, 12 dikurang Y sama dengan 20. Kita tuliskan dulu. Nah, kemudian kita pindahkan 12 ke ruas kanan. Karena 12 positif, kita tuliskan negatif 12. Kemudian, tanda di depan Y itu negatif, tetap kita tuliskan negatif. Jadi, tandanya ini tidak pindah juga, tidak ikut pindah. Nah, setelah kita hitung, maka kita peroleh bahwa negatif Y hasilnya adalah 8. Ingat bahwa variabel tidak boleh bertanda negatif, sehingga sekarang semuanya kita kalikan dengan negatif 1. Negatif Y dikali negatif 1 hasilnya Y positif. 8 positif dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 8. Nah, untuk soal yang nomor 4, 6A sama dengan 24. Ini bentuk perkalian. Kita tuliskan dulu 6A sama dengan 24. Ini langsung kita bagi. Ingat, di depan A itu ada angka 3, ada angka 6, mohon maaf. Maka kita jadikan 6 itu pembagi. Sehingga A sama dengan 24 dibagi 6. A-nya adalah 4. Ini adalah bentuk paling sederhana dari penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Di sini ada 35 dikurang 2C sama dengan 95, sama seperti yang tadi. Kita pindahkan 35-nya ke ruas kanan sehingga negatif 2C sama dengan 95 dikurang 35. Negatif 2C sama dengan 60. Kita lihat C. Mohon maaf, ini C-nya semua dibagi negatif 2. Maka X, ini C. Ini C. Kemudian ini negatif 2. C-nya adalah negatif 30. Kemudian untuk soal yang ke-6, ada negatif X dikurang 30 sama dengan 2. Negatif 30-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi tambah 30. Maka negatif X sama dengan 2 ditambah 30. Negatif X-nya sama dengan 32. Karena X-nya bernilai negatif, maka semuanya kita kalikan dengan negatif 1 sehingga X-nya menjadi positif dan 32-nya menjadi negatif 32. Ini adalah contoh untuk menghitung penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Ini harus diingat caranya karena akan menjadi dasar untuk semua hitungan dari persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel atau singkatannya PTLSV. Kita sebut pertidaksamaan saja. Nah, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel mirip-mirip seperti yang tadi. Ada istilah, karena tadi kesamaan, ini menjadi ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Untuk ketidaksamaan menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Contohnya, nomor 1, negatif 2 ditambah 4 hasilnya lebih dari 1. Soal yang kedua, 4 dikali negatif 2 itu kurang dari negatif 6. Kemudian lanjut ke pertidaksamaan. Kalau tadi ketidaksamaan masih menggunakan angka seluruhnya, untuk pertidaksamaan kita menggunakan variabel juga. Jadi bentuk operasinya juga sama. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian menggunakan huruf atau variabel yang harus kita cari nilainya nanti. Untuk pertidaksamaan linier satu variabel merupakan pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya juga 1. Bentuknya nanti seperti ini. Ada 4 macam.
sudah kita lihat yang tadi. Ada bentuk yang pertama ini, kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Masih sama, A-nya adalah koefisien dan B-nya adalah konstanta. Ini ada contoh-contohnya. Nomor 1, P tambah 6 kurang dari atau sama dengan 10. Variabelnya P, dan konstantanya adalah 6 dan 10. Dan seterusnya, silakan diperhatikan. Dimana nomor 2-nya adalah 2Y dikurang 18 lebih dari 12. Nomor 3-nya ada 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Nah, untuk contoh yang nomor 3 dan nomor 4, di sini kita lihat variabelnya ada 2. Yang pertama ada 2X tambah Y. Itu bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena ada X dan ada Y. Untuk yang nomor 4 bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena X-nya yang satu berpangkat 2, yang satunya berpangkat 1. Jadi contoh pertidaksamaan linear satu variabel adalah nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, untuk penyelesaiannya ada beberapa istilah. Penyelesaian pertidaksamaan linear tadi yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Masih sama seperti yang tadi. Himpunannya juga merupakan semua pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Sedangkan grafiknya juga menunjukkan penyelesaiannya. Hanya saja nanti ada berupa daerah atau beberapa titik yang dilalui. Jadi berbeda dengan persamaan. Persamaan tadi hanya satu titik, kalau pertidaksamaan nanti ada banyak titiknya. Nah, perhatikan tabel ini. Jadi, cara bacanya untuk yang bagian pertama, ini ada X dikurang 5, berarti X-nya harus lebih kecil daripada 5, tetapi 5 tidak boleh masuk. Makanya di sini daerah yang dibulat-bulati ini adalah daerah penyelesaiannya. Katanya X-nya kurang dari 5, maka X-nya itu dimulai dari 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Untuk yang nomor 2, ada X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini 5-nya masuk. Kenapa? Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan ini memuat 2, yaitu ada tanda kurang dari dan ada tanda sama dengan. Jadi, karena kurang dari atau sama dengan, maka 5-nya harus kita masukkan juga. Sehingga, kalau disebut X-nya kurang dari atau sama dengan 5, 5-nya masuk, 4, 3, 2, 1, negatif 1, dan seterusnya itu masuk semua. Kemudian yang ketiga ada X lebih dari 5. Karena X lebih dari 5, maka nanti X-nya setelahnya angka 5 dimulai dari angka 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Tetapi yang keempat di sini ada X lebih dari atau sama dengan 5, maka 5-nya juga harus ikut. Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan, maka 5-nya wajib ikut. 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini yang harus diingat karena nanti merupakan jawaban dari penyelesaian yang kita cari. Langkah-langkah untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan ini sama. Konstantanya harus kita pindahkan ke ruas kanan, variabelnya harus sendirian di ruas kiri, tetapi kalau ada koefisiennya maka semua dibagi dengan koefisien. Nah, ada yang harus kita ingat, kalau nanti variabelnya bernilai negatif, maka harus dikalikan negatif 1 dengan mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi kalau tadi tandanya kurang dari, berubah menjadi tanda lebih dari. Nanti kita akan bahas satu persatu. Cara menghitungnya sama, hanya saja nanti berbeda daerah penyelesaiannya saja. Hasil akhirnya berbeda. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada P kurang 9 kurang dari 21. Kita pindahkan negatif 9-nya ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Maka P kurang dari 21 ditambah 9.
Kita hitung P-nya kurang dari 30, maka penyelesaiannya adalah P di bawahnya angka 30, di mana 30-nya tidak boleh masuk. Sehingga nilai P-nya nanti adalah 29, 28, 27, 26, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tuliskan jadi bentuknya seperti ini. Kalau bingung boleh dimulai dari 29, nggak apa-apa. Contoh soal yang kedua. Di sini ada 4x ditambah 12 lebih dari atau sama dengan 28. Kita pindahkan 12-nya menjadi negatif 12, pindah ke kanan. Kita hitung hasilnya adalah 16. X sama dengan 16 dibagi dengan 4. 4 itu dari angka yang depannya X. Maka X-nya adalah lebih dari atau sama dengan 4. Karena kita menyebut kurang lebih dari atau sama dengan 4, sehingga 4-nya juga harus ikut. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada 15 dikurang M kurang dari atau sama dengan 35. Kita pindahkan 15-nya ke ini 15 bukan 35. 15 kita pindahkan ke kanan. Maka 35 dikurang 15, M-nya masih negatif. Negatif M kurang dari atau sama dengan 20. Kita lihat bahwa M-nya bernilai negatif, maka harus kita kalikan dengan negatif 1 di sebelah sini. Yang ini harus kita kalikan dengan negatif 1. Yang tadinya kurang dari berubah tanda menjadi lebih dari. Kalau dia pakai sama dengan, yang satunya juga menggunakan sama dengan. Kalau yang tanda pertama kurang dari saja, maka nanti tanda keduanya lebih dari. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah M lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan negatif 20. Negatif 20-nya masuk. Ingat, karena ini bilangan negatif, maka semakin ke kanan dia semakin besar. Maka dimulai dari negatif 20, negatif 19, negatif 18, dan seterusnya. Itulah jawabannya. Contoh soal yang keempat. Ada 12 dikurang X lebih dari 9. Nah, ini yang pakai lebih dari saja. Kita pindahkan 12-nya ke kanan, kemudian negatif X lebih dari 9 dikurang 12. Negatif X kurang dari negatif 3. Ini hasil dari atas ya. Kita lihat bahwa X-nya negatif, semuanya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga X-nya positif, 3-nya positif, tandanya berubah. Silakan diperhatikan di sini tandanya dari lebih dari menjadi kurang dari. Maka daerah penyelesaiannya yaitu X-nya kurang dari 3. 3-nya tidak boleh masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Maka penyelesaiannya dimulai dari 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Cukup diwakilkan dengan 3 titik-titik saja. Nah, ini adalah 4 contoh dari cara penyelesaian untuk mencari nilai X dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau kalian masih bingung, maka saya masih punya contoh dari persamaan dan pertidaksamaan yang langsung kita bandingkan. Nah, untuk yang nomor 1 di sini masih kita pakai bantuan garis bilangan biar paham. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan A tambah 5 sama dengan 18. Kita pindahkan 5-nya. Jadinya A sama dengan 18 dikurang 5, A-nya adalah 3. Contoh yang pertidaksamaan di sebelah kanannya, A tambah 5 kurang dari 18. Sama, 5-nya juga kita pindahkan. Kemudian A kurang dari 18 dikurang 5. A-nya kurang dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu A kurang dari 3 atau A-nya dimulai dari 2, 1, 0, dan seterusnya. Di sini kita lihat yang warna hijau dan yang warna merah ini. Untuk persamaan dia hanya berupa 1 titik, sedangkan pertidaksamaan titiknya sangat banyak. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka A-nya ada di titik 3 untuk yang persamaan. Untuk yang pertidaksamaan dimulai dari 2 sampai ke belakang. Jadi nanti negatif 100 pun masuk di sini. Untuk pertidaksamaan. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini masih positif dulu. Oh, ini sudah ada negatifnya.
Yang nomor 2 ada 12 dikurang Y sama dengan 20. Kita pindahkan 12-nya. Negatif Y sama dengan 20 dikurang 12. Nah, Y-nya nanti adalah negatif 8. Untuk pertidaksamaannya, ada 12 dikurang Y, kurang dari atau sama dengan 20. Langkah pengerjaannya kita perhatikan sangat persis. Sama, hanya berbeda di hasil akhirnya. Yang tadinya negatif Y kurang dari atau sama dengan 8, setelah dikalikan dengan negatif 1, maka berubah tanda menjadi lebih dari atau sama dengan. Ini berubah tandanya. Perhatikan di sini. Nah, karena Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 8, maka negatif 8-nya masuk, negatif 7, negatif 6, dan seterusnya. Semakin besar tuh semakin ke kanan. Untuk yang hijau, titik yang pertama ada di negatif 8, titik yang kedua dari negatif 8 karena dia masuk itu terus sampai ke kanan. Contoh soal yang ketiga, wah ada jawabannya sudah tertinggal nih ternyata. Untuk soal yang ketiga ada negatif X dikurang 8 sama dengan 2, kita pindahkan negatif 8-nya, maka negatif X sama dengan 2 ditambah 8. Negatif X sama dengan 10, kita kalikan dengan negatif 1 seluruhnya, sehingga X-nya nanti kita dapat negatif 10. Untuk yang pertidaksamaan, ada negatif X dikurang 8 lebih dari 2. Sama langkah pengerjaannya. Karena kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari, yang tadinya lebih dari menjadi tanda kurang dari ini. Maka hasilnya adalah X-nya kurang dari negatif 10. Jadi dimulai dari negatif 11. Kalau kita buatkan dalam garis bilangan seperti ini. Maaf, ini harusnya negatif 10 ini tidak masuk. Kurang geser. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir ada contoh soal yang keempat. Ada 3X kurang 5 sama dengan 22. Sama seperti tadi. X-nya itu dari 27 dibagi 3, maka kita peroleh X-nya adalah 9. Yang satunya, tandanya lebih dari atau sama dengan, ini tidak masalah karena X-nya nanti positif. Hasilnya sama kalau kita lihat kiri dan kanan. X-nya nanti lebih dari atau sama dengan 9. Lebih dari 9 atau sama dengan 9, berarti dimulai dari 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang sama adalah langkah pengerjaannya, langkah hitungnya. Yang berbeda adalah penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya atau jawaban akhirnya saja. Sekian video pembelajaran untuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga mudah dipahami dan sampai bertemu pada video yang selanjutnya. Bye-bye.